Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulianingsi Nurdin. Sebelum saya sampaikan pembahasan kita pada hari ini, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan tunas pada tumbuhan yang sudah terpotong bagian batangnya. Mungkin kalian masih ingat materi sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon sitokinin. Hormon tersebut dapat memicu pembelahan sel sehingga terjadinya tunas baru atau pertumbuhan baru. Jadi, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang pembelahan sel. Sel yang mengalami pembelahan sel disebut sebagai induk, dan hasil pembelahan sel disebut sebagai sel anakan. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung disebut sebagai amitosis. Pembelahan ini tidak terjadi tahapan-tahapan pembelahan seperti yang terjadi pada pembelahan tidak langsung. Pembelahan ini juga disebut sebagai pembelahan biner. Pembelahan langsung terjadi pada mikroorganisme, misalnya bakteri dan ganggang hijau. Silakan kalian perhatikan gambar pembelahan langsung berikut ini. Pada tahapan pertama, terjadi kromosom menempel pada membran plasma bakteri. Selanjutnya, kromosom akan bereplikasi atau mengalami penggadaan. Saat mengalami replikasi, terjadi pada tempat spesifik, yaitu tempat asal replikasi atau yang disebut sebagai oligoreplikasi. Selama berlangsungnya replikasi, origo yang satunya akan bergerak secara cepat menuju ke bagian yang berlawanan dalam sel. Pada tahapan selanjutnya, protein FTSZ atau Formatting Temperature Sensitive Mutant akan berpindah di bagian tengah dan membentuk cincin. Selanjutnya, membran plasma akan melekuk di bagian tengahnya dan membentuk dua sel anakan yang sama dengan induknya. Dua sel anakan tersebut akan mengalami pembelahan hingga menghasilkan banyak sel anakan. Selanjutnya adalah pembelahan tidak langsung. Pembelahan ini dibagi menjadi dua tahap pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan tersebut akan menghasilkan sel anakan yang akan mengalami pembelahan kembali. Hal tersebut disebut sebagai siklus sel. Siklus sel meliputi beberapa tahapan atau fase, yaitu interfase dan mitosis. Proses interfase disebut sebagai tahapan persiapan sel. Tahapan interfase dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu G1, sintesis atau S, dan G2. Tahapan G1 membutuhkan waktu 11 hingga 12 jam. Tahapan ini terjadi sintesis protein atau pembentukan protein. Selain itu, terjadinya pembentukan organel sel terutama mitokondria dan badan Golgi. Selain itu juga terjadinya pertumbuhan sel. Selanjutnya, pada fase S atau sintesis. Fase ini terjadi replikasi DNA yang membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Pada tahapan G2 membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Tahapan fase ini terjadi proses pembentukan organel-organel yang belum terbentuk sebelumnya, dan tahapan ini menghasilkan dua salinan DNA. Selanjutnya adalah fase mitosis. Fase ini adalah fase yang lebih cepat dibandingkan dengan fase yang lainnya. Fase ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Tahapan fase ini melalui beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase.
Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya dengan masing-masing memiliki kromosom 2. Berikut ini merupakan gambar pembelahan mitosis, meliputi fase interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahapan interfase sudah dijelaskan sebelumnya. Terlihat jelas bahwa adanya sentrosom, membran sel, nukleus yang masih terbentuk, dan benang-benang kromatin yang terbentuk dari butiran-butiran kromatin. Selanjutnya, pada tahapan profase. Pada tahapan profase, nukleus sudah mulai menghilang dan sentrosom membelah menjadi sentriol. Masing-masing sentriol membentuk benang-benang spindel atau benang gelendong. Sentriol bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom mulai terbentuk dari benang-benang kromatin yang memendek. Selanjutnya, masuk pada tahapan yang ketiga adalah tahapan metafase. Pada tahapan ini, terlihat jelas bahwa kromosom berada di bidang ekuator atau berada di bagian bidang kinetokor. Pada tahapan ini, kromosom tampak terlihat jelas. Masing-masing kromosom memiliki sentrosom atau sentriol yang terikat oleh benang spindel atau benang-benang gelendong. Pada akhir tahapan pembelahan metafase, sentrosom terbelah menjadi dua sehingga masing-masing kromatid memiliki sentrosomnya masing-masing. Selanjutnya, pada tahapan anafase. Tahapan ini menunjukkan adanya benang-benang kromatin yang mulai memendek sehingga adanya tarikan pada bagian sentriol yang menyebabkan kromosom terpisah membentuk menjadi kromatid. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah tahapan telofase. Tahapan ini terjadi pelekukan di bagian tengah. Apabila sel tersebut merupakan sel hewan, maka terjadi pelekukan dari luar sehingga lama-kelamaan masuk ke dalam membelah sel, menyebabkan sel tersebut membelah menjadi dua. Tetapi apabila sel tumbuhan, maka terjadi pembelahan dari dalam keluar. Bisa terlihat dari gambarnya bahwa sel tersebut sudah mengalami pelekukan dan kromatid mulai merubah menjadi benang-benang kromatid. Nukleus sudah mulai terbentuk dan sentriol terbentuk menjadi sentrosom. Pembelahan ini akan menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan sel induknya. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel genosom. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan berbeda dengan sel induknya. Tujuan dari pembelahan meiosis adalah menghasilkan sel gamet melalui tahapan gametogenesis.
Selanjutnya merupakan tahapan pembelahan meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase, anafase, dan telofase 1. Tahapan pembelahan profase 1 terdiri dari leptoten, zigoten, pekiten, diploten, dan diagnesis. Kalian bisa perhatikan gambar tahapan pembelahan leptoten. Proses ini, kromatin mulai membentuk menjadi kromosom, dan kromosom yang terbentuk mulai menggandakan diri atau mereplikasi menjadi dua. Selain itu, membran plasma sudah mulai menghilang. Pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan zigoten. Tahapan ini terjadi proses sinapsis atau kromosom kromosom akan mencari pasangan homolognya. Mengapa dikatakan sebagai pasangan homolognya? Karena salah satu pasangan yang homolog merupakan susunan strukturnya terdiri dari basa nitrogen yang hampir mirip. Selanjutnya pada tahapan pekiten, kromosom memisahkan diri menjadi kromatid yang disebut sebagai tetrad atau bivalen. Pada tahapan diploten, terlihat jelas bahwa kromosom mulai membentuk huruf X dengan pelekatan antara kromosom homolognya. Pada tahapan diploten ini, terjadi overcrossing atau pemindahan silang yang disebut sebagai kiasma. Jadi bagian kromatid ini akan berpindah dengan kromosom homolognya. Selanjutnya pada tahapan diagnesis ini kromosom sudah terbentuk dan sudah mengalami penebalan. Selain itu, proses tahapan ini terjadinya pemberhentian transkripsi dan kromosom sudah mulai bergerak di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Berikut ini adalah gambar pembelahan profase 1. Nah, terlihat bahwa ini merupakan sentriol yang sudah mulai bergerak. Nah, ada juga kromosom yang sudah mencari pasangan kromosom homolognya yang disebut sebagai sinapsis, dan ada juga kromosom yang sudah berbentuk huruf X atau disebut kiasma yang nantinya akan melakukan perpindahan silang. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan metafase. Tahapan ini kromosom pasangan homolognya berada di bidang ekuator atau berada di bidang pembelahan. Masing-masing kromosom memiliki sentromer atau kinetokor yang berikatan dengan benang-benang spindel atau benang gelendong yang dihasilkan oleh sentriol. Pada tahapan anafase, pada tahapan ini benang spindel sudah mulai memendek sehingga terjadinya tarikan kromatid masing-masing kromatid bergerak ke bidang ekuator. Pada tahapan ini terjadi reduksi, yaitu pengurangan kromosom yang awalnya kromosom diploid atau 2N akan mengalami kekurangan menjadi N atau haploid. Tahapan terakhir adalah tahapan telofase 1 menghasilkan 2 sel anakan yang haploid. Jadi pada tahapan ini membran plasma mulai terjadinya pelekukan, atau biasa disebut sebagai sitokinesis. Pada tahapan ini membran plasma untuk sel tumbuhan akan mengalami pelekukan dari dalam keluar hingga membelah menjadi 2 sel anakan, sedangkan untuk sel hewan akan mengalami pelekukan dari luar hingga masuk ke dalam. Nah, tahapan ini terlihat jelas bahwa sentriol sudah mulai merubah menjadi sentrosom dan benang-benang spindel sudah mulai menghilang. Nukleus sudah mulai terbentuk dan kromosom sudah mulai berubah menjadi kromatid. Selanjutnya tahapan pembelahan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis 2 ini merupakan tahapan pembelahan lanjutan dari tahapan pembelahan meiosis 1 yang prosesnya itu hampir sama dengan tahapan pembelahan mitosis. Kalian bisa perhatikan bahwa terdapat beberapa tahapan yang sama aja, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tetapi pada meiosis 1 itu terdiri dari dua kromosom, sedangkan
pada meiosis 2 hanya terdiri dari satu kromosom yang nanti mengalami pembelahan. Pada tahapan profase 1, kromatin sudah mulai membentuk menjadi kromosom, membran nukleus itu sudah mulai menghilang, serta sentrosom mulai membelah menjadi sentriol. Dan sentriol itu akan bergerak ke bidang ekuator. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan pada profase 2, yaitu sentriol akan bergerak pada kutub yang berlawanan ya. Nah, pada tahapan metafase 2, nah ini terlihat bahwa kromosom ini sudah berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Masing-masing kromosom memiliki sentromer atau kinetokor yang terikat oleh benang-benang spindel yang dihasilkan oleh sentriol. Pada tahapan anafase, benang-benang spindel sudah memendek sehingga menarik kromatid yang satu bergerak ke kutub berlawanan, yang satunya bergerak ke kutub yang satunya ya. Pada tahapan terakhir adalah tahapan telofase, terlihat bahwa sel sudah mulai terbelah menjadi dua yang diakibatkan karena adanya pelekukan bagian membran nukleus. Nah, sel yang dihasilkan ini menghasilkan dua sel anakan yang haploid. Jadi, pada tahapan ini kromosom mulai berubah menjadi kromatin dan membran nukleus sudah mulai ada kembali, sudah mulai muncul kembali ya. Nah, pada pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan yang haploid. Nah, berikut ini merupakan proses pembelahan spermatogenesis dan oogenium. Nah, biasa yang kita kenal spermatogenesis itu adalah proses pematangan sperma dan oogenium adalah pematangan sel telur. Nah, proses spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus, diawali dengan spermatogenium yang memiliki kromosom 2N atau diploid. Nah, pada tahapan spermatogenium ini mempunyai ukuran dari 10,80 mikrometer hingga mencapai 13,31 mikrometer. Spermatogenium diploid ini akan mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang masih memiliki kromosom yang sama, yaitu 2N atau diploid. Pada tahapan spermatosit primer ini memiliki ukuran 4,59 mikrometer hingga 5,20 mikrometer. Nah, selanjutnya spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1, terjadinya reduksi atau pengurangan kromosom menjadi kromosom yang N atau haploid. Nah, pada tahapan ini menghasilkan dua sel anakan. Spermatosit sekunder ini berukuran 3,31 mikrometer hingga 4,25 mikrometer, yang tentu saja ukurannya ini lebih kecil dibandingkan dengan spermatosit primer. Selanjutnya spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan 4 spermatid yang haploid. Nah, 4 spermatid ini akan mengalami proses diferensiasi menghasilkan 4 spermatozoa atau yang kita kenal dengan sel sperma yang haploid. Nah, jadi struktur sel sperma ini terdiri atas 3 bagian, ada bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Nah, bagian kepala ini tersusun atas inti sel dan akrosom. Nah, akrosom ini berisi enzim protease yang berfungsi sebagai untuk meluruhkan dinding sel telur pada saat penetrasi. Nah, jadi
sedangkan bagian leher ini mengandung organel mitokondria, yang tentu saja kita sudah tahu bahwa mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Jadi mitokondria ini yang pada sperma juga fungsinya sama, penghasil energi untuk pergerakan si sperma. Nah, sedangkan yang ekor itu mengandung terdiri mikrotubula yang berperan untuk pergerakan sperma. Selanjutnya yaitu, nah ini adalah proses spermatogenesis yang terjadi pada hewan ataupun tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah oogenium yang terjadi juga pada hewan, bukan tumbuhan ya. Spermatogenesis terjadi pada manusia dan hewan. Begitu juga dengan oogenium yang ini terjadi pada manusia dan hewan. Tahapan ini diawali dengan oogenium yang memiliki kromosom 2N atau dikenal dengan diploid, mengalami pembelahan mitosis ya, menghasilkan oosit primer yang masih memiliki kromosom 2N. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu kan sudah dijelaskan bagaimana tahapan pembelahan mitosis yang menghasilkan kromosom yang sama dengan induknya. Oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan tetapi ukuran yang berbeda. Yang satunya adalah oosit sekunder, satunya adalah badan kutub primer. Nah, badan kutub primer ini akan mengalami degenerasi atau penyusutan, sedangkan oosit sekunder ini akan melanjutkan proses pembelahan pada tahapan pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan dua sel anakan. Yang satu adalah ootit dan yang satunya yang ukurannya lebih kecil itu adalah polosit. Nah, polosit ini sama dengan badan kutub primer, dia akan mengalami degenerasi atau penyusutan. Sedangkan ootit ini akan berkembang menjadi ovum. Tapi sama ya kromosomnya, akhirnya itu adalah menghasilkan ovum yang kromosomnya N atau haploid. Tetapi bedanya pada spermatogenesis semuanya itu matang, sedangkan untuk spermatoogenesis itu menghasilkan satu saja yang matang, sisanya itu berupa polosit dan badan kutub mengalami penyusutan. Selanjutnya adalah pembelahan gametogenesis pada tumbuhan yang meliputi mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Nah, mikrosporogenesis berasal dari dua kata yaitu mikrospora dan genesis. Nah, mikrospora ya artinya mikrospora. Genesis adalah proses pembentukan alat kelamin jantan. Proses pembentukan ya. Jadi mikrosporogenesis adalah proses pembentukan spora. Yang mungkin kita tahu bahwa mikrosporogenesis itu merupakan pembentukan alat kelamin jantan pada tumbuhan, yaitu benang sari pada bunga. Nah, proses ini diawali dengan mikrosporofit atau sel induk serbuk sari mengalami pembelahan meiosis 1. Jadi mikrosporofit ini memiliki kromosom yang bersifat 2N atau diploid, mengalami pembelahan 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang haploid. Nah, pembelahan ini dilanjutkan dengan tahapan pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan mikrospora atau tetrad. Nah, 4 sel anakan ini akan mengalami karyokinesis. Nah, karyokinesis ini kan adalah proses pembelahan nukleus atau inti sel, tetapi pembelahannya terjadi bukan di sel ya, tetapi bagian dalamnya. Nah, karyokinesis menghasilkan yang
sel tadi mengalami karyokinesis. Masing-masing terdapat nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Jadi sel ini akan mengalami karyokinesis kedua, akan menghasilkan nukleus sperma. Jadi akan menghasilkan nukleus spermanya 2 dalam satu sel dan satu nukleus saluran serbuk sari. Nah, ini merupakan versi pertama ya. Ada juga versi yang kedua yang lebih lengkap ini. Sebenarnya sama saja penjelasannya, cuma untuk versi kedua ini lebih jelas ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan bahwa tahapan pertama itu adalah mikrosporofit, sama aja mengalami pembelahan meiosis 2. Nah, menghasilkan 2 sel anakan yang haploid ya. Nah, selanjutnya itu mengalami pembelahan meiosis tadi meiosis 1, lanjut di meiosis 2 menghasilkan mikrospora yang haploid dengan 4 sel anakan. Nah, selanjutnya itu mikrospora 4 tadi mengalami karyokinesis atau pembelahan nukleus inti sel, menghasilkan masing-masing 4-empatnya itu ada inti generatif dan ada inti vegetatif. Nah, inti generatif ini gunakan untuk kawin dan vegetatif tidak ya. Nah, selanjutnya masing-masing sel ini mengalami karyokinesis kedua yang menghasilkan si intinya ini mengalami pembelahan inti generatif 1 dan inti generatif 2, dan si inti vegetatif ini tidak mengalami karyokinesis. Jadi yang awalnya 2 inti mengalami karyokinesis tambahan 1 menjadi 3 inti. Nah, selanjutnya inti generatif ini dipakai untuk kawin, sedangkan inti vegetatif ini hanya sebagai pengantaran inti generatif pada lubang ovum dan inti polar. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar yang jelas ya, yang terdapat pada bunga. Nah, itu adalah bentuk dari mikrosporofit. Nah, mikrosporofit ini mengalami pembelahan, yaitu menghasilkan sel yang haploid atau N, mengalami pembelahan 2. Nih, bisa terlihat ini ada 4 ini, 4, 1, 2, 3, 4 inti, 4 mikrospora yang merupakan hasil pembelahan dari sel yang haploid. Nah, ini juga masih bersifat haploid. Nah, selanjutnya selnya inti-inti 4 ini akan masing-masing mengalami karyokinesis menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti generatif dan satunya inti saluran serbuk sari. Nah, ini ada 2 akan mengalami karyokinesis kedua lagi, tambahan 1 inti karena dia intinya mengalami pembelahan. Nah, yang generatif ini yang mengalami pembelahan, jadi menghasilkan 2 generatif, dan inti saluran serbuk sari atau vegetatif itu tidak mengalami pembelahan, tidak mengalami karyokinesis, sehingga akan menghasilkan satu sel itu menghasilkan spermanya 2 dan satunya vegetatif. Oke, yang ini kita langsung ke tahapan pembelahan megaspora. Nah, ini terjadi pada putik ya, atau alat kelamin betina pada tumbuhan. Pada tahapan megaspora ini diawali dengan megasporofit. Tahapan ini mengalami pembelahan meiosis 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi perbedaan dengan mikrosporofit, yaitu megasporofit mengalami karyokinesis hingga mencapai 3 kali karyokinesis. Nah, tahapan megasporofit ini merupakan sel yang memiliki kromosom diploid atau 2N, mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. 2 sel tersebut dilanjutkan dengan tahapan pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 megaspora.
4 megaspora, 3-nya ini mengalami degenerasi atau hancur. Nah, seperti tahapan sebelumnya mikrospora, yaitu ada satu yang mengalami degenerasi, yaitu sel-sel generatif ya. Nah, kita lanjut. Dan satu ini tidak mengalami degenerasi. Nah, satu sel yang tersisa akan mengalami karyokinesis 1 atau pembelahan inti, menghasilkan 2 inti yang haploid. Dua inti ini dilanjutkan dengan tahapan karyokinesis 2, menghasilkan 4 inti yang haploid. Nah, selanjutnya 4 inti ini mengalami karyokinesis 3, menghasilkan 8 inti ya. Jadi dari 4 mengalami pembelahan, masing-masing ini mengalami pembelahan sehingga menghasilkan 4 inti. 4 inti yang dihasilkan ini akan mencari tempat atau mencari posisinya. 3-nya ini posisi di bagian atas, 2 bagian tengah, dan 3-nya juga bagian bawah. Totalnya adalah 6. Nah, sedangkan 3 bagian atas ini, bagian ujung ini, 3-tiganya ini selnya kromosomnya bersifat haploid ya, inti selnya bersifat haploid. Nah, bagian ujungnya ini disebut sebagai sinergit, dan yang tengah ini ovum atau sel telur. Nah, sedangkan yang 2-nya ini berbeda, kromosomnya diploid atau 2N. Ini disebut sebagai persatuan 2 nukleus atau inti kutub atau disebut sebagai badan polar. Nah, sedangkan 3 bawahnya ini disebut sebagai antipoda. Nah, ini kalian bisa perhatikan tahapan pembelahan pada bentuk yang ada di bunga ya, yaitu putik. Nah, ini kalian lihat ada megasporofit. Ini gambar yang aslinya tadi kan masih dalam bentuk skema. Nah, ini sporofit mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan 2 seanakan yang haploid. Selanjutnya mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan 4 ya, ini ada 4 sel, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 megaspora yang haploid, tetapi yang satunya hidup. 3-nya ini akan degenerasi atau mati. Nah, ini sisanya ini 1 akan mengalami pembelahan, mengalami karyokinesis 1, yaitu pembelahan inti bagian dalamnya ya. Mengalami pembelahan inti, jadi yang 1 jadi 2, karyokinesis 1. Selanjutnya karyokinesis 2 menjadi 4. Karyokinesis 3 menjadi 8. Nah, ini adalah tahapan terakhir di mana mereka sudah mencari posisinya. 3-nya di bagian atas ini bisa dilihat, 2-nya di tengah, dan 3-nya di bawah. 2-nya adalah 2N, yang 3-nya di atas dan di bawah adalah N atau haploid. Nah, ini ada kaitannya dengan saya lanjut saja pada tahap penyerbukan ya. Menyerbukan contohnya pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Misalnya pada generatif tadi, yang sel sperma tadi kan ada 2 sel sperma. Yang satunya, yang pertama kita beri tanda dengan IG1 dan yang kedua adalah IG2. Yang tentu saja sel sperma itu kan sama-sama bersifat haploid. Nah, jika sel sperma yang pertama membuahi ovum dengan sifat yang haploid, yaitu N ditambah N, maka akan menghasilkan embrio 2N. Beda lagi jika sel sperma membuahi bagian tengah tadi, yaitu badan polar 2N, maka N tambah 2N menghasilkan 3N, yaitu endosperma. Oke. Berikut ini adalah video animasi pembelahan megaspora yang terjadi pada bunga, yaitu terutama pada putik ya. Nah, ini kelihatan bahwa ada bonang sari,
bagian bawahnya ada putik yang nantinya selnya mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, ini sudah kelihatan selnya. Nah, sudah mulai mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yang haploid. Nah, mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan megaspora yang haploid. Nah, 3-nya mati mengalami degradasi, sisa 1. Nah, 1 ini akan berkembang dan mengalami karyokinesis 1 menghasilkan 2 inti sel karyokinesis, hasil dari karyokinesis ya. Nah, lagi karyokinesis 2 menghasilkan 4 inti dan akan mengalami karyokinesis 3 menghasilkan 8 inti. Nah, ini bisa terlihat jelas bahwa menghasilkan 8 dan masing-masing mencari tempatnya masing-masing ya. Nah, itu 3-nya di bagian atas, 2 di tengah, dan 3-nya di bawah. 3 atas bersifat haploid, 2-nya diploid, yang di tengahnya diploid, 3-nya di bawah itu juga haploid. Nah, 3 atas ini 3-3-nya disebut sebagai antipoda, di tengahnya itu kutub disebut sebagai inti kutub, dan yang di bawahnya 3 itu bagian sampingnya itu disebut sebagai samping kiri kanan itu sel sinergit, dan yang ketiga itu yang di bagian tengah merah itu ovum. Nah, ini ketika benang sari ya, ini bagian atasnya benang sari mengalami pembelahan dan menghasilkan 2 sel sperma dan 1 generatif. Nah, ini akan mengalami penyerbukan nih. Ini sudah mulai mengalami penyerbukan ke lewat saluran. Nah, ini adalah saluran menuju ke area putik, menuju ke lubang ovum ya. Nah, ini sudah mulai pembuahan di bagian ovum. Yang ini yang dibuahi ovum adalah N, dan yang satunya membuahi badan polar 2N. Jadi yang di bawah ini menghasilkan embrio, yang tengahnya ini menghasilkan endosperm yaitu 2N ditambah dengan N.